Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Per- Perkenalkan kami dari kelompok 13 dari kelas IF 701. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan yakni QW Smart Sistem Antrian Online untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan pada rumah sakit Medika Sehat. Realisasi proyek teknologi informasi. Dengan kelompok kami beranggotakan 4 orang, diantaranya ada Hasan Abdullah Munsi, Faizal Anugrah Akbar, dan saya sendiri Muhammad Hilman Imaduddin, dan terakhir Ujang Kamul. Program Studi Informatika Universitas Siber Asia. Oke, lanjut. Nah, di kali ini ada alur pembahasannya, diantaranya ada yang pertama pendahuluan, latar belakang masalah antrian dan tujuan laporan. Lalu yang kedua rencana proyek, konsep, target pengguna, jadwal, biaya, dan risiko. Itu yang ketiga proses realisasi, bentuk prototipe, tools, dan alur yang disimulasikan. Yang keempat hasil prototipe, tampilan pelanggan, tampilan admin, dan capaian fitur. Yang kelima, penutup, kesimpulan dan saran pengembangan selanjutnya. Oke, lanjut. Ah, untuk bab yang pertama, pendahuluan, yaitu mengantri masih jadi keluhan. Di antara 45-90 menit rata-rata waktu tunggu untuk mendapat giliran. Dan 15 menit batas kesabaran sebelum pelanggan membatalkan. Total lebih 120 triliun per tahun perkiraan kerugian UMKM akibat antrean yang tidak efisien. Nah, sejak pandemi COVID-19, kebutuhan sistem antrian minim kontak fisik semakin penting. Nah, dari masalah inilah kelompok kami merancang kue smart sistem antrian online berbasis web dan aplikasi. Rancangan tersebut sudah dipresentasikan lewat pitch deck dan pada tugas ini kami merealisasikan menjadi prototipe. Nah, untuk tujuan laporan ini, untuk mendokumentasikan proses realisasi rancangan, mencatat proyek dari perencanaan hingga hasil akhir, dan menjadi bahan belajar tim mengerjakan proyek IT. Begitu. Lanjut. Nah, untuk bab kedua, di dalamnya ada rencana proyek, 5 fitur utama yang direncanakan. Untuk yang pertama, ambil antrian jarak jauh. Ambil nomor lewat HP tanpa perlu datang lebih awal. Itu yang kedua, pantau antrian langsung. Lihat posisi antrian dan perkiraan waktu tunggu real time. Yang ketiga, kelola banyak cabang. Satu dashboard untuk mengatur beberapa cabang sekaligus. Itu yang keempat, laporan dan data. Data kinerja pelayan untuk bahan evaluasi. Yang kelima, notifikasi WhatsApp. Nah, pemberitahuan otomatis saat giliran sudah dekat. Dengan target 60% pengurangan waktu tunggu pelanggan. Nah, aplikasi pengatur antrian secara online dan real time. Oke, lanjut. Nah, rencana proyek. Uh, Siapa yang akan memadai? Nah, untuk yang pertama, layanan publik. Di antaranya ada rumah sakit, kantor pemerintah, dan layanan administrasi. Untuk yang kedua, retail dan makanan, restoran dan kafe, toko dan bank, pusat perbelanjaan. Untuk yang ketiga, usaha kecil, yaitu ada salon, bengkel, tempat konsultasi, dan service center. Nah, fokus studi kasus laporan ini adalah rumah sakit Medika Sehat. Layanan kesehatan dipilih karena keluhan antrian paling terasa di sana dengan jumlah poli dan loket yang beragam. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan Mas Faisal. ya, terima kasih Mas
Selanjutnya untuk rencana waktu pengerjaannya selama 6 bulan, sprint dengan Agile Scrum sprint 2 minggu atau 12 sprint. Dengan tim ada 4 orang. Untuk tahap pertama perencanaan, menentukan kebutuhan, desain tampilan, dan arsitektur sistem. Hasilnya dokumen kebutuhan, wireframe, rancangan sistem, dan rencana sprint. Untuk tahap kedua pengembangan, membuat tampilan, backend, API, dan database. Hasilnya dashboard web, aplikasi mobile, API, integrasi WhatsApp, dan login. Selanjutnya tahap ketiga adalah pengujian. Uji coba sistem, cek keamanan, uji di server percobaan, menghasilkan laporan hasil uji, perbaikan bug, hasil cek keamanan. Lalu tahap yang keempat adalah peluncuran, rilis ke pengguna, pelatihan, dan mengumpulkan semua masukan. Hasilnya sistem siap dipakai, dokumentasi pelatihan, dan catatan masukan. Dan batasan proyek termasuk rencana, yaitu dashboard admin berbasis web, aplikasi mobile untuk pelanggan, backend dan database, integrasi dengan WhatsApp, sistem login dan notifikasi yang real time, laporan data dan pengelolaan multi cabang. Yang ada di luar rencana adalah alat kios fisik untuk antrian, menghubungkan sistem lama yang tidak punya API, pengembangan fitur tambahan di luar rencana. Batasan ini dibuat agar lingkup pekerjaan tetap terkendali dan tidak melebar di tengah jalan. Lalu untuk perkiraan biaya dan timnya sekitar 850 juta. Total perkiraan biaya untuk 6 bulan pekerjaan. Susunan tim yang dibutuhkan adalah project manager, senior developer, front-end developer, UI UX designer, dan QA engineer. Lalu resiko dan cara mengatasinya. Ada resiko WhatsApp API yang terlambat. Bisa diatasi dengan uji coba di awal, menyiapkan alternatif menggunakan SMS atau notifikasi dalam aplikasi. Lalu resiko yang kedua adalah bersaing dengan aplikasi antrian lain, dengan diatasi menggunakan fokus ke fitur laporan data dan segmen usaha yang kecil. Lalu developer keluar di tengah jalan. Dokumentasi harus lengkap dan berbagi pengetahuan antar anggota tim. Lalu resiko biaya membengkak, diatasi dengan evaluasi tiap 2 minggu, siapkan cadangan biaya sebesar 10%. Lalu resiko keamanan data pelanggan dapat diatasi dengan enkripsi data, ikuti aturan perlindungan data pribadi, dan audit berkala. Selanjutnya dilanjutkan dengan Mas Hasan. Cara kerja tim, metodologi Agile Scrum, sprint 2 minggu sekali dengan ritme rapat dan yang tetap ditopang tools kolaborasi, daily stand up, sinkronisasi harian, sprint planning, susun target sprint, sprint review, demo hasil sprint, retrospektif, evaluasi cara kerja, tools yang direncanakan, Jira dan Confluence, mencatat progres pekerjaan, GitHub, version control code, Slack, dan Google Meet, komunikasi tim harian. Bentuk realisasi yang kami buat. Karena keterbatasan waktu dan sumber daya sebagai mahasiswa, QSmart direalisasikan dalam bentuk prototipe simulasi, bukan sistem yang siap dipakai secara nyata. Prototipe menunjukkan dua alur kerja utama, pelanggan mengambil antrean, dan admin memantau serta mengelola antrean. Belum memakai database atau server sungguhan, seluruh data yang muncul adalah simulasi. Yang disimulasikan, alur pelanggan ambil antrean, alur admin memantau antrean,
tampilan front-end interaktif, notifikasi, dan data tiruan. Tools yang kami pakai, tampilan HTML dan CSS, interaksinya JavaScript, laporan Microsoft Word, kerjasama Google Docs, WhatsApp, presentasi, PowerPoint, rekam layar. Alur yang kami simulasikan. Di sisi pelanggan, pilih layanan, memilih poli yang dituju, poli umum, poli gigi, poli anak, atau apotek. 2. Ambil nomor antrean. Sistem langsung memberikan nomor antrean secara otomatis. 3. Pantau antrean, melihat sisa antrean dan perkiraan waktu tunggu yang terus berkurang. 4. Dapat notifikasi. Muncul simulasi notifikasi seperti pesan WhatsApp saat giliran dekat. Pada sisi admin, 1. Ringkasan harian. Jumlah antrean hari itu, rata-rata waktu tunggu, dan tingkat kepuasan pelanggan. 2. Daftar antrean aktif. 1. Setiap antrean menunggu, sedang dilayani, atau selesai. 3. Panggil antrean. Tombol panggil untuk memproses antrean berikutnya. 4. Status loket. Memantau loket mana yang aktif dan mana yang belum dipakai. Tampilan pelanggan, pilih layanan. Halaman pertama yang dilihat pelanggan saat membuka aplikasi. Tersedia 4 pilihan layanan, masing-masing dilengkapi perkiraan waktu tunggu dan jumlah orang yang sedang mengantri. Ada poli umum, kurang lebih 15 menit, 8 antri. Poli gigi, kurang lebih 20 menit, 5 antri. Poli anak, kurang lebih 10 menit, 4 antre. Apotek, kurang lebih 6 menit, 3 antre. Lalu nomor antrean. Setelah menekan tombol ambil antrean, sistem menampilkan nomor antrean beserta informasi pendukung yang diperbarui secara real-time. Nomor antrean pelanggan, sisi antrean di depan, perkiraan waktu tunggu, loket tujuan pelayanan, notifikasi otomatis saat giliran dekat. Baik, untuk Untuk bab 4 hasil fraud review saya lanjutkan dengan saya Ujang Kamun, yaitu tampilan admin dashboard antrian. Halaman ini dipakai petugas untuk memantau dan mengatur jalannya antrean, mulai dari data ringkasan, daftar antrean aktif, tren mingguan, sampai status tiap loket. Di mana satu, yaitu ringkasan, jumlah antrean, rata-rata tunggu, dan kepuasan. Kedua, antrean aktif, yaitu daftar antrean beserta statusnya. Ketiga, tren mingguan, grafik sederhana, kinerja pelayanan. Keempat, status loket, loket aktif, dan yang belum aktif. Yang mana piceknya diperlihatkan di dalam gambar tersebut. Di sini ada ringkasan, ada antrian aktif, ada tren mingguan, dan status loket. Selanjutnya, untuk hasil prototipe itu capaian 5 fitur yang direncanakan. Pertama, ambil antrean dari jarak jauh, disimulasikan lewat pilihan layanan dan tombol ambil antrean. Itu tercapai. Terus pantauan antrean langsung, posisi dan waktu tunggu berkurang otomatis di layar. Itu tercapai. Terus untuk notifikasi atau pemberitahuan baru berupa tampilan notifikasi di layar, belum terhubung ke WhatsApp. Itu baru sebagian. Untuk laporan dashboard admin dan kelola antrian itu tercapai, dan laporan dan data sebatas ringkasan dan grafik sederhana belum bisa diunduh. Itu sebagian. 3 dari 5 fitur berhasil disimulasikan penuh. 2 fitur masih sebatas tampilan karena belum ada backend. Laju untuk hasil prototipe bab 4 ini, yaitu rencana awal versus hasil realisasi. Di mana bagian bentuk, backend, notifikasi WhatsApp, dan waktu pengerjaan dari rencana awal, aplikasi web dan mobile yang siap dipakai sungguhan. Yang direalisasikan adalah prototipe simulasi tampilan front end saja. Terus rencana awal back end ada server dan database sungguhan.
Yang direalisasikan belum ada, semua data masih simulasi. Lalu rencana awalnya terhubung, notifikasi WhatsApp-nya terhubung langsung ke WhatsApp. Nah, ini baru simulasi tampilan notifikasi. Lalu rencana awal waktu pengerjaan 6 bulan yang direalisasikan beberapa hari sesuai dengan waktu tugas kelompok kami. Selisih ini wajar karena rencana disusun untuk skala produksi, sementara realisasi dikerjakan dalam batas waktu dan sumber daya tugas kuliah. Jadi bab kelima, bab keenam di sini penutup itu kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari eh, kelompok 13 ini yaitu Q-Smart, WW Smart dirancang untuk menjawab masalah antrean yang masih sering dikeluhkan di berbagai layanan terutama di rumah sakit, puskesmas atau pelayanan lainnya. Melalui perencanaan yang sudah disusun sebelumnya dan direalisasikan dalam bentuk prototipe, konsep WW Smart berhasil digambarkan secara nyata dan bisa dicoba langsung meskipun belum menjadi aplikasi yang benar-benar siap dipakai secara luas. Terus saran pengembangannya yaitu bangun backend database, melanjutkan pembuatan server dan database sungguhan agar sistem benar-benar bisa dipakai. Kedua, uji coba skala kecil, mencoba sistem di satu klinik atau usaha kecil dulu sebelum dipakai lebih luas. Lalu sambungkan WhatsApp FVA, menghubungkan notifikasi ke WhatsApp FVA, sungguhan tidak hanya simulasi tampilan. Demikian presentasi dari kelompok 11 proyek perencanaan dan pengembangan TIK IF 3701 Program Studi Informatika Universitas Indonesia tahun 2026. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini juga tergantung dari jaringan, tergantung juga jaringan. Oke, kita masukkan namanya Hilman. Hilman ya, Imadudin. Sakitnya apa? Misalkan sakitnya umum, itu sakit kepala. Nah, itu ambil nomor antrian. Lalu si admin tinggal manggil. Manggilnya itu panggilan berikutnya. Nah, ini Faisal, saya sakit gigi. Itu, sakit gigi, lalu ada Hilman, umum. Nah, begitu simulasi daripada aplikasi Kimat tersebut. Itu aja, ya. Terima kasih.